pemimpin-pemimpin kami, padahal pemimpin kami tidak sholat. Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, pada mereka seling berzina. Kita tahu mereka jahat, tapi kita doakan. Inilah rakyat Indonesia, maka sayangi rakyatmu karena kalian hidup dari rakyat Indonesia. Aduh, jangan mau bercanda belah, jangan mau dibodoh-bodohi. Isu-isu politik biasa, namanya orang pilkada, pilpres, pemilu, itu dalam ilmu politik disebut pesta demokrasi. Bapak tahu enggak ketika ada kata pesta didengar? Ketika Bapak dengar pesta, apa yang ada di benak Bapak? Gembira-gembira, makan-makan, ada elektron, pesta. Tidak ada pesta menakutkan. Maka mestinya setiap pemilu pilpres kita senang-senang, jangan menakutkan, jangan ada isu perpecahan. Satu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita, umatku itu seperti badan ini, Purwakarta ini seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk, tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk, gatal dua-duanya kerjasama. Iya kan? Iya. Coba lihat, kalau anak muda lagi jalan malam-malam, ternyata tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, semua badan ikut merasakan. Yang pertama bereaksi dulu, iya toh. Yang kedua bereaksi mata, cari mana yang luka. Yang ketiga bereaksi mulut, yang keempat bereaksi tangan mengusap. Kaki yang bermasalah, semua anggota tubuh ikut berpartisipasi. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, rasa kopi jalan lagi. Saya bilang memangnya, dia bilang mata saya sudah saja tidur, kok jalan aja ke jam. Enggak kan? Artinya Purwakarta ini ada jadi tangan, bupati simbol kekuasaan, ada jadi mata, sebagai polisi tentara mengawasi masyarakat kita, ada jadi mulut anggota DPR, jangan diam dan tidur saja kerjamu. Jadi kaki rakyat, maka ketika kakinya masalah, rakyat diganggu, polisi tentaranya maju. Jangan kau ganggu rakyatku, kalau kau ganggu saya tembak kepalamu. Begitu yang namanya. Jangan malah kita saling menghasut. Wakil bupati menghasut rakyat supaya ganti bupatinya, wakilnya naik. Bukan di sini, bukan di sini, di tempat lain. Ayo, kepala dinasnya cari muka, Pak, iya bu, nggak laku men, cari muka men, karena dia dongok, dia maunya naik kepala dinas, saya cari muka, iya bu, biar salah dulu, siap bu, gini, sudahlah, jangan kau hina temanmu, jangan kau fitnah temanmu supaya kau bisa ganti, jangan seperti itu. Allah sudah takdirkan hidupmu masing-masing. Satu, ayo ibu bapak saudara-saudara sekalian, bersatu itu tidak mesti seragam. Bersatu itu artinya menerima perbedaan dan siap menerima kenyataan perbedaan kita. Kalau bersatu itu harus seragam, hampa hidup. Kenapa ibu-ibu nampak cantik dilihat di sini? Karena ada pakaian kuning. Saya curiga Golkar. Karena ada putih, macam-macam. Ibu bapak, kenapa kita makan enak? Ibu-ibu, kenapa kita enak makannya? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau semua gigi kita seragam, apa enaknya makan? Semua gigi seri. Tahu ibu, ini gigi bu, bu. Ini nikmat paling hebat. Ibu bisa bayangkan enggak bagaimana seandainya gigimu tumbuh dan panjang seperti rambut? Saya kira ibu bupati tidak akan terpilih kalau sudah gondrong lunak. Lihat toh, Allahu Akbar. Lihat gigi kita yang di depan ini namanya gigi seri. Apa tugasnya? Memotong. Masuk ke dalam beda lagi, namanya gigi taring. Gunanya apa? Merobek. Maka bapak kalau makan daging begini kan,
lagi masuk ke dalam, beda lagi, namanya gigi geraham. Fungsinya apa? Menghancurkan. Bayangkan kalau semua gigi kita gigi geraham, bagaimana kita makan sayur menggigitnya? Tidak mau putus, Pak. Inilah hebatnya. Kenapa penting Allah ciptakan perbedaan di antara kita, supaya kita saling mengenal satu demi satu. Lita'araf, agar kita bisa bertaaruf, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bayangkan dalam Islam itu sangat diajarkan persaudaraan. Betapa pentingnya persatuan di antara kita. Coba lihat kalau kita salat berjamaah. Mau apapun suku dan bahasamu, tetap satu bahasa. Bahasa bacaan sholat. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam orang dari Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala maloko. Datang pula penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang pula orang dari Betawi, anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah, gede banget gitu loh. Saya tidak tahu bahasa Sunda, Pak. Iya kan? Maka disinilah pentingnya, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu bapak, baru-baru kita ibadah kurban, nyembeli binatang. Daging kurban dibagi 3. Yang pertama untuk yang berkurban sepertiga. Yang kedua kepada fakir miskin, memang sudah selayaknya sepertiga. Yang berikutnya yang ketiga kepada karib kerabat, terutama tetangga.